Mana kalau di Golkar dinaikkan atau diturunkan? Eh, Kalau saya melihat bahwa ini momentum sebetulnya, saya bersyukur Mahkamah Konstitusi memutuskan hal ini, ya. Ini adalah pintu masuk, entry point kita untuk melakukan penyempurnaan sistem politik melalui sistem pemilu kita. Jadi kita kalau bicara tentang penyempurnaan sistem pemilu, itu nggak bisa lihat hanya cuma satu variabel ambang batas parlemen saja gitu. Nah, misalnya kenapa kami tadi Nisa sudah mengatakan bahwa di Komisi 2 sebenarnya di awal periode kami itu sudah mengambil inisiatif untuk melakukan penyempurnaan sistem politik melalui sistem pemilu. Bahkan kami sudah melangkah jauh ya, sudah buat naskah akademiknya, kemudian draft RUU-nya gitu. Tapi waktu itu kena satu berbenturan dengan COVID, terus kemudian kita berhadapan dengan situasi politik yang belum favorable gitu ya. Akhirnya tidak ada kesepakatan dengan pemerintah. Nah, kenapa kami waktu itu memilih di awal periode? Karena kita menginginkan pembahasan undang-undang yang sempurna itu akan lebih baik keluar dari kepentingan mendekati pemilu. Ya kan? Yang kedua, waktunya juga cukup panjang. Nah, jadi kalau kita ingin bicara penyempurnaan, kita harus kupas semuanya. Soal ambang batas parlemen itu pasti akan berpengaruh ketika kita memilih sistem sistem pemilunya proporsional. Ya. Nah, makanya saya katakan kalau kita mau menyempurnakan, setidaknya ada 8 isu sebetulnya yang ada 5 isu kontemporer. Duanya pertama soal threshold, parliamentary threshold dengan presidential threshold. Kemudian yang ketiga adalah sistem pemilunya. Tadi kita bincang-bincang, apakah memang sistem pemilu yang sekarang digunakan Indonesia ini sudah ideal? Tadi bicara tentang proporsional, pakai ambang batas, ternyata masih ada suara yang terbuang. Atau kita mau menerapkan sistem distrik misalnya untuk mengantisipasi itu. Atau mungkin untuk kultur Indonesia, kita sudah mulai bisa mengkaji mixed member gitu misalnya. Kemudian yang keempat, nah ini bicara tentang penyederhanaan partai politik. Bicara tentang penyederhanaan partai politik, memang nggak bisa hanya dengan parliamentary threshold. Mungkin juga harus dibicarakan tentang soal district magnitude-nya, ya, besaran kursi per dapil gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang saya sebut 5 isu klasik. Ini sistem konversi suara ke kursi. Yang sekarang pakai Senlek itu. Ini kan juga bagi sebagian besar partai sebetulnya bisa dianggap merugikan gitu. Pembagian 1, 3, 5 dan segala macam tuh. Nah, ada hal yang lain. Ini yang menurut saya lebih urgent. Apa? Soal bagaimana kita mengatasi pemilu kita ini sudah mulai harus dihentikan lah praktek-praktek moral hazard pemilu itu. Money politics, political transactional, vote buying gitu ya. Ini undang-undang kita tidak tegas bicara tentang soal itu gitu. Kemudian yang kedua adalah soal digitalisasi dan elektronisasi tahapan pemilu. Sekarang kita rame nih soal Sirekap. Ya kan? Ribut soal Sirekap. Kami juga di Komisi 2 waktu itu bilang udahlah, karena memang tidak ada diatur dalam undang-undang sekarang penggunaan sistem digital, ya ini nggak perlu. Sekalipun itu alat bantu misalnya. Nah, sekarang dijakin alat bantu jadi kisruh kan gara-gara ini. Jadi barang yang haram secara undang-undang nggak ada dan kemudian cuma jadi alat bantu membuat jadi kisruh kita gitu. Nah, yang ketiga soal keserentakan, Mas. Kita ini kan selama ini mengagung-agungkan keserentakan itu akan membuat efisien pemilu. Ternyata enggak. Boros juga. Boros juga gitu loh. Nah, kita mungkin harus berpikir apakah memang sudah yang terbaik Pileg dan Pilpres itu dijadikan hari yang sama, serentak. Gitu. Kemudian jaraknya dengan pilkada seperti apa. Nah, jadi buat saya ini blessing. Jadi kalau sekarang kita lagi rame ribut soal misalnya hak angket. Ya, hak angket kan kita mengatakan sebetulnya kalau hak angket itu digunakan untuk menyelesaikan sengketa pemilu itu tidak relevan. Tapi ada yang bilang juga, loh inilah kita mau mengkritisi soal atau mengevaluasi pemilu kita. Itu juga bukan forumnya. Forumnya ini yang diputuskan MK ini. Nah, dan makanya sekarang tergantung DPR. Kalau saya berpikir pembahasan undang-undang pemilu itu bagusnya sesudah pemilu atau di awal pemerintahan baru. Baik, kalau Mas Jarod pandangannya gimana? Tapi setelah jeda berikut ini aja.
puasa, siang berasa lemes. Kenapa ya, Ma? Itu karena